Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi cara menentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi trigonometri. Nah, sebenarnya sebelum ke ini kalian harus bisa menggambarkan fungsi ya, tapi di internet banyak kalian bisa tahu grafik dari fungsi trigonometri sin X, cos X, atau tan X. Nah, ini langsung saja saya kasih contoh soalnya ya, menentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi trigonometri. Oke, yang pertama, jika bentuknya dia ya, Y sama dengan A kali sin X ditambah dengan konstanta. Ya, atau bentuk yang kedua, Y sama dengan A kali cos X ditambah dengan konstanta. Nah, ketika bentuknya seperti ini ya, kalian harus tahu nilai sin ya. Nilai sin dan cos. Sin ya, misalnya saya punya sin theta ya. Dia tidak akan melebihi nilainya, tidak akan melebihi 1 dan tidak kurang dari negatif 1. Jadi paling sedikit nilainya negatif 1, paling besar nilainya positif 1. Begitu juga dengan cos. Ya, cos theta ya. Nah, tapi kalau tan ya, tan itu dia plus tak hingga dari negatif tak hingga, jadi nilainya tidak dapat ditentukan maksimum atau minimumnya. Sedangkan kalau sin ya, biasanya yang keluar adalah yang sin dan cos. Nah, ini dia, ini syarat utamanya ya. Kalau nanti kalian di soal dapat sin theta, kalian jawab negatif 2, salah atau benar ya? Salah ya, karena nilai paling kecil adalah negatif 1. Jadi tidak mungkin kalian dapat nilai sin theta kurang dari negatif 1. Ataupun gini, misalnya sin theta sama dengan negatif misalnya 4/5, positif 4/5 mungkin ya. Tapi kalau misalnya sin theta sama dengan 5/4, mungkin tidak mungkin, karena nilai sin ya paling besar adalah 1. Oke ya, ini sebagai pengantar dulu. Nah, sekarang contoh soalnya ya. Nah, misalnya kamu ketemu dengan Y sama dengan A kali sin theta atau Y sama dengan A kali cos X ya, tambah konstanta ya. Ini nanti nilai maksimumnya mana ya, hijau ya. Nah, nilai maksimumnya ya, kalau Y ini ya, gimana nulisnya ya, Y sama dengan ini ya, ini kita ubah ke ini, misalnya Y sama dengan apa, K kali sin X ditambah N kali I ya. Maka nilai maksimum adalah K, nilai mutlak positif K. Sedangkan nilai minimumnya negatif dari nilai mutlak K. Begitu ya, contohnya gini. Begitu juga untuk yang cos. Untuk yang cos ya, Y sama dengan K kali cos X ditambah N I ya. Itu sama nilai maksimumnya K. Sedangkan nilai minimumnya negatif nilai mutlak K, sama ya. Jadi ya, biar lebih mudah saya kasih contohnya. Ini. Tentukan nilai maksimum dan minimum ya dari 3 sin
X min 15 derajat. Ya, karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum dan minimum ya. Kita tahu bahwa ya untuk maksimum sin X min 15 derajat itu sama dengan berapa? 1. Jadi Y maksimum berapa? Ya udah ini 3 kali 1 sama dengan 3. Sedangkan untuk yang minimal ya, untuk yang minimal nilai sin dari X kurang 15 derajat itu sama dengan negatif 1 ya, ini ya. Nah, maka jadi ya Y minimal sama dengan 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Nah, karena ini fungsinya kan positif ya, tapi saya balik misalnya nih ya. Contoh lagi ya. Tentukan nilai maksimal dan minimal dari Y sama dengan negatif 4 kali cos X ditambah 1. Nah, kalau ada soal seperti ini ya kita lihat untuk dia maksimal ya, untuk maksimalnya dulu. Perhatikan di sini ya, untuk maksimalnya kita ambil cos X-nya sama dengan negatif 1. Kenapa begitu? Ya, karena kan di sini ada negatif, maka kalau di sini negatif, yang kita ambil cos X-nya negatif 1. Jadi Y maksimalnya nanti ya negatif 4 ya kali negatif 1 ditambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan berapa? 5. Jadi ketika dia ketika dia negatif ya, negatif di mana? Negatif di depannya, maka yang kita ambil adalah cosnya negatif. Kemudian kalau nilai minimalnya berarti yang kita ambil cos X-nya sama dengan 1. Sini ya. Tunggu. Sini ya. Nih. Tadi kan soalnya Y ya sama dengan apa? Negatif 4 kali cos X ditambah 1 ya. Untuk yang minimal maka kita ambil cos X-nya sama dengan 1. Biar apa? Karena di sini kan ada negatif 4, maka dia biar negatif nilainya. Maka Y minimal negatif 4 kali 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Jadi tergantung dengan kondisi koefisien yang melekat pada sin dan cosnya. Ketika dia dikalikan negatif, berarti nilai maksimumnya ya harus di sini negatif ya, biar dapatnya banyak, ya kan? Tapi kalau minimal, ya kalau ditanya minimal ya di sini harus positif biar nilainya minimal, karena positif kali negatif kan negatif ya, makanya minimal kita ambil cos X-nya sama dengan 1. Nah, ini untuk nilai maksimal dan minimal pada fungsi sin dan cos. Lalu bentuk yang kedua, bentuk yang kedua itu misalnya ya Y sama dengan kalau tadi kan tunggal ya, sin X saja atau cos X saja. Kalau sekarang enggak, A kali sin X ditambah B kali cos Y ditambah C ya. Kalau bentuk yang seperti ini kita punya rumus
Nah, kita punya rumus ya. Kita buat dulu ini ya. Kita pecahkan yang ini bagian ini dulu. Nah, ya. Jadi Y-nya YA kali sin X ya ditambah B kali cos X akan kita ubah menjadi bentuk apa, Y sama dengan K kali cos X dikurang alfa ya, berarti di mana K-nya itu adalah ya, K-nya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat, sedangkan alfanya ya, alfanya dari apa, tan alfa ya, alfanya diperoleh dari tan alfa sama dengan B per A. Contohnya begini, misalnya ya, tentukan nilai minimum dan maksimum untuk Y sama dengan 3 cos X ditambah 4 sin X tambah 1. Nah, ini ya, berarti kita buat, aduh di tengah ini ya ternyata. Saya pindah halaman aja ya, ternyata di tengah. Oke. Nah, tadi ya soalnya adalah Y sama dengan apa, 3 kali cos X ditambah 4 kali sin X ditambah 1. Kemudian kita tentukan dulu K-nya. Langkah pertama adalah kita mencari K. Ya, K-nya berarti sama dengan akar dari ya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Perhatikan tadi alfanya ya. Alfanya itu kan A per B. Tadi karena saya buatnya ada di sini ya. Kalian harus hati-hati di sini. B-nya itu untuk yang melekat pada cos ya. Sedangkan A-nya melekat pada sin ya, jadi yang terbalik ya. Nanti kalau susunannya seperti ini ya, berarti ini sebagai B, ini sebagai A. Nah, jadi sama dengan akar 9 tambah 16 akar 25 sama dengan 5. Nah, untuk A dan B nya ketika Tika nggak masalah ya dia kalau terbalik ya, tapi untuk menentukan alfanya itu nanti, untuk tan alfanya jangan sampai terbalik. Nah, sekarang kita buat ya kayak tadi ya kan, Y-nya jadinya apa ini? Y-nya jadinya apa? 5 kali ya kan, 5 kali cos X kurang alfa ya. Oke, nah sekarang kita tidak perlu mencari X kurang alfanya itu berapa, kita langsung dapat ini ya, agar Y minimal ya, maka 5 kalikan negatif 1, jadi sama dengan negatif 5. Paham ya, karena kan nilai minimal cos adalah negatif 1. Nah, karena di sininya 5 ya sudah, berarti 5 kali negatif 1, kecuali di sini nanti ada kata-kata negatif 5, baru kalau kamu dapatnya negatif 5 maka yang kita masukkan di cosnya ini adalah 1 ya, jangan terbalik. Nah, oke, langsung saja berarti ya. Nah, kita langsung bisa masukkan, tadi kan fungsinya ini ya, Y sama dengan apa tadi, 3 kali cos X ditambah 4 kali sin X tambah 1. Nah, yang ini tadi sudah kita peroleh minimalnya berapa, negatif 5 ya, sudah, berarti Y minimal yang ini adalah negatif 5, baru kamu tambahkan dengan 1 sama dengan 4.
negatif 4. Nah, begitu juga ketika dia nanti maksimal, ya. Nah, ini kan minimalnya negatif 5 ya. Nah, ini maksimalnya berapa? Ini nanti maksimalnya, Y maksimalnya jelas ya, 5 kali 1 sama dengan 5. Nanti berarti ketika memasukkan ke fungsi yang ini, ya, Y sama dengan 3 cos X tambah 4 kali sin X tambah 1 ya. Kau masukkan yang di sininya sama dengan berapa ini tadi? 5 ya, berarti nanti di sini Y maksimal sama dengan 5 ditambah 1. Ini tambah ya. Nah, berarti hasilnya berapa? 6. Oke ya. Ini untuk nilai maksimal dan minimal. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ke identitas trigonometri. Jadi ketika di sini ada kemarin kan kita sudah mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini misalnya ada di sini ya. Ini adalah R, ya kan? R itu dari apa? Ini X-nya ya. Ini panjangnya X, ini panjangnya Y, ini siku-siku. Nah, kemarin ya misalnya di sini alfanya. Oke, ini R. Nah, kalau mau mencari R kan apa? Kemarin R sama dengan apa? X akar dari ya X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau ya kan, atau kalau misalnya dibuat kuadrat ya berarti ya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, karena dia segitiga siku-siku. Nah, sekarang untuk mencari sin alfa, ya, sin alfa sama dengan apa? Y per X ya. Kemudian untuk nilai cos alfa apa, kok Y per X sih, sin itu adalah depan per miring ya, berarti Y per R. Oke, Y per R ya, bukan X, ini R. Kalau cos berarti X per R, sedangkan tan alfanya adalah Y per X. Nah, oke. Titik asalnya 0. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kemarin kan ada juga ya, tan itu ya, tan alfa itu juga bisa ditulis sebagai sin alfa per cos alfa. Nah, ini salah satu rumus dari identitas trigonometri. Kemudian kebalikannya sin kemarin apa? Kebalikannya sin ya. Kebalikannya sin kosekan ya. Ini kosekan alfa berarti 1 per sin alfa ya kan. Kebalikannya cos sekan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Kebalikannya tan kotangan alfa ya, 1 per tan alfa. Salah saya di sini. Sekan kebalikannya cos. Nah, ya jadi kalau kosekan kebalikannya sin, sekan kebalikannya cos, dan kotangan kebalikannya tan ya. Nah, saya punya rumus lagi di sini ya. Coba kalau kita perhatikan segitiga yang ini ya. Nah, di sini ya. Balikannya ya. Kita ambil ini. Nah, kita ambil dulu ya, sin alfa sama dengan Y per R. Berarti ini ekuivalen kalau Y sama dengan apa? R kali sin alfa ya, seperti di koordinat kutub ya. Kalau saya punya lagi cos alfa sama dengan apa? X per R ya. Maka X-nya sama dengan R kali cos alfa. Nah, sekarang kita kuadratkan masing-masing dari sini nih. Nah, kita punya ini ya, di atas
Oke, kita tuliskan X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan apa? R kuadrat ya. Maka X-nya apa? X-nya kita ganti dengan R kali cos alfa ya, dikuadratkan ditambah dengan Y. R kali sin alfa dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, ini jadi apa? R kuadrat ya kali cos kuadrat alfa ditambah R kuadrat kali sin kuadrat alfa sama dengan R kuadrat. Nah, ini R kuadratnya saya keluarkan, maka di dalamnya ada sisanya ya, cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Nah, sama dengan R kuadrat. Maka ya ini cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan ini ya, R kuadrat dibagi dengan R kuadrat yang di sini. Sama dengan apa? Sama dengan 1. Ya, jadi cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini rumusnya lagi. Ya. Jadi kita sudah punya berapa rumus ini? Ini ya, ini yang pertama. Ini 2. Ini 3. Ini rumus keempat ya. Ini rumus kelima. Nah, ini dia yang disebut dengan identitas trigonometri. Oke. Sekarang kita lihat lagi ya di sini ya. Nah, tadi rumus yang pertama ya, cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini dia. Jadi rumus utamanya. Nanti kita bisa turunkan dari rumus ini. Yang pertama ya. Yang pertama bagi dengan cos alfa, cos kuadrat alfa ya. Maka kalau kita bagi dengan cos kuadrat alfa ya, ini ya, bagi cos kuadrat alfa, cos kuadrat alfa bagi cos kuadrat alfa 1 ya kan, ditambah sin, saya tulis saja lah ya, cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa ya, sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Nah, ini nanti hasilnya cos kuadrat bagi cos kuadrat 1 ya, ditambah sin per cos apa? Sin per cos tadi tan kan, tan alfa ya, karena dia kuadrat berarti kita kuadratkan, tan kuadrat alfa. 1 per cos dinamakan dengan sekan kuadrat, berarti sekan kuadrat alfa. Nah, ini turunannya yang pertama. Oke ya. Sekarang yang kedua, yang bagian 2 ya, bagi dengan sin sekarang, sin kuadrat alfa. Nah, kalau bagi dengan sin kuadrat alfa kita tuliskan berarti apa? Cos kuadrat alfa ya per sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Nah, cos dibagi sin hasilnya apa? Cos dibagi sin tadi kotangan ya kan, kotangan kuadrat alfa. Sin bagi sin 1. Kalau 1 per sin kebalikannya sin tadi apa? Kosekan ya, berarti ini kosekan kuadrat alfa. Nah, ini rumus turunan yang kedua. Oke. Nah, sekarang contoh soalnya ya. Biasanya kalau untuk yang perbandingan untuk yang rumus identitas trigonometri itu soalnya pembuktian. Ya, misalnya gini nih.
buktikan misalnya ya, 1 tunggu, misalnya ya 4 cos kuadrat alfa ditambah 4 sin kuadrat alfa sama dengan 4. Nah, kita buktikan ya. Kalau membuktikan berarti ruas kiri kita yang kita jabarkan, karena kan ruas kanannya sederhana ya, cuma 4 ya, berarti kita jabarkannya ruas kiri. Nah, ini 4 ya, 4-nya kita keluarkan, di dalamnya ada cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa, pakai sifat distributif ya, sama dengan 4. Nah, pakai rumus identitas tadi, sin cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan berapa? 4 kali 1, diperoleh hasilnya 4. 4 kali 1 berapa di sini? 4 ya, sama dengan 4. Sama? Kalau sama seperti ini berarti ya sudah langsung terbukti. Mudah bukan? Nah, satu lagi ya. Nih. Tunggu. Satu lagi ya, misalnya nih. 1 ditambah tan kuadrat theta ya, kalikan dengan cos kuadrat theta sama dengan 1. Kita buktikan ya. Nah, kita lihat di sifat identitas trigonometri 1 tambah tan kuadrat theta itu sama dengan apa? Mana ya? Ini ya, 1 tambah tan kuadrat theta adalah sekan kuadrat theta. Sudah kita tuliskan di sini ya. Ini sama dengan apa? 1 per salah. Soalnya belum saya tulis ya. Buktikan 1 plus tan kuadrat theta kali cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini buktinya ya. 1 tambah tan kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta, ya kan? Kita kalikan lagi dengan cosnya. Cos kuadrat theta sama dengan 1. Harus sama dengan 1 ya. Kita jabarkan. Sekan kuadrat itu kebalikannya apa? Cos kan? Berarti ini 1 per cos kuadrat theta. Kalikan dengan cos kuadrat theta yang di soal. Ya kan, cos kuadrat theta yang di soal. Nih. Ya. Ini sama dengan 1. Coba kita kalikan. Ya. Coret ya. Dapat 1 kan? 1 sama dengan 1 di ruas kanan ya. Maka sama ya. Berarti ini terbukti. Oke, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.